Hai guys, Nihal Sarin jadi juara Tata Steel Chess India Rapid di edisi tahun 2022. Juara bertahannya sebenarnya adalah Arjun Erigaisi. Nah, performa Nihal Sarin kalau kita amati sangat hebat ya teman-teman. Dari mulai Chesscom Global Championship, dia masuk ke babak final mengalahkan para pecatur kuat. Nah, ini makin menunjukkan bahwa pemain-pemain India ini semakin matang teman-teman. Dan saya akan ajak kalian untuk melihat partai krusialnya ketika berhadapan dengan Shahriar Mamediarov. Mamediarov nih di hari pertama dia difavoritkan jadi juara karena memimpin pertandingan di 3 babak awal. Yap, Mamediarov memulai dengan langkah D4 dijawab Nihal Sarin D5. Kemudian putih memainkan pembukaan Queen Gambit teman-teman. Ciri khasnya adalah pengorbanan pion di petak C4. Apa sih yang pengen diraih oleh pembukaan Queen Gambit ini? Kenapa pemain memilih pembukaan Queen Gambit? Melakukan pengorbanan pion di petak C4 tujuannya adalah untuk meraih 2 pion. Jadi susunan 2 pion di petak center. Kemudian, Nihal Sarin memilih untuk menerima Gambit Menteri atau Queen Gambit ini teman-teman dengan memakan pion C4. Kalau dia menolak, dia akan memainkan langkah E6 atau langkah C6 pembukaan Semislav. Memukul pion C4, putih lanjutkan dengan kuda F3, hitam kuda F6, dan putih E3. Mamediarov langsung mengambil pion di petak C4. Hitam E6, putih memukul pion C4, kemudian hitam C5, putih lakukan rokade. Hitam A6, ini adalah cara ideal teman-teman untuk mengembangkan gajah di petak C8. Jadi kalau gajah D7, gajah C6, ini terlalu lama. Tapi dengan A6 kemudian B5, ini memang teori sih, hitam akan melanjutkan perkembangan buah dengan gajah B7. A6, kemudian putih B3, hitam kuda B ke petak D7, dan putih gajah B2. Hitam gajah E7, putih kuda B ke petak D2, dan hitam B6. Ya, ada 2 pilihan, bisa B5 atau B6. Itulah kenapa kalau misalkan tadi putih ketika hitam menjalankan langkah A6 putih A4, maka hitam juga tetap bisa B6, mengeluarkan gajah ke petak B7. Ya, setelah langkah B6, putih lanjutkan dengan langkah E4. Kita tahu gaya bermain Mamediarov adalah gaya menyerang. Hitam gajah B7 dan putih E5. Hitam kuda D5, putih lanjutkan dengan benteng E1 dan hitam lakukan rokade. Putih kuda E4, kemudian hitam B5, putih gajah D3, dan hitam benteng C8. Putih lanjutkan dengan benteng C1, hitam memukul pion D4, putih benteng memukul benteng, menteri memukul benteng, dan putih gajah memukul pion D4. Hitam menteri C7, putih gajah B1. Apa tujuan Mamediarov menarik gajah ke petak B1 guys? Tujuannya adalah untuk menyusun menteri ke petak D3, mengancam diagonal ke petak H7. Nah, ini bahaya banget ya. Dan Nihal Sarin merespon dengan benteng D8. Tujuannya adalah untuk langsung menyusun strategi menyerang dari jalur D ini. Putih G3, hitam H6. Kemudian putih menteri E2, hitam kuda F8. Ya, langkah benteng D8 tadi juga memiliki tujuan lain ya teman-teman, yaitu untuk memplot kuda ke petak F8. Jadi kalau teman-teman tanya tadi kenapa nggak melanjutin dengan menteri D3, maka akan sia-sia karena hitam akan menjalankan kuda F8. Nah, selanjutnya ancaman kuda F4 juga berbahaya. Itulah kenapa putih main G3. Menteri E2, kuda F8, putih benteng D1 dan hitam benteng D7. Putih H4, hitam menteri D8. Putih benteng D2, hitam menyerang dengan gajah B4, benteng C2. Ini adalah kesalahan yang dibuat oleh Mamediarov. Nah, bisakah kalian tebak langkah terbaik untuk hitam merespon benteng C2? Yap, adalah langkah kuda E7, tepat sekali, yaitu mengaktifkan ancaman benteng D7, memakan gajah di petak D4, sekaligus mengaktifkan ancaman gajah ke petak F3. Kuda E7 putih A3. Hitam gajah memukul pion, putih benteng D2, gajah B4, benteng D3, dan hitam lanjutkan dengan kuda ke petak F5 dong, mengancam gajah D4. Hitam udah unggul 1 pion, putih gajah B2, hitam benteng memukul benteng, gajah memukul benteng,
Bagaimana cara kalian untuk melanjutkan serangan kalau kalian jadi pemain hitam, guys? Yap, adalah langkah Menteri D5. Tepat sekali mengancam pion B3. Selain itu tujuannya adalah untuk mengaktifkan serangan diagonal. Menteri D5, putih gajah C2, hitam kuda D7, putih G4. Bagaimana cara kalian merespon ancaman G4, teman-teman? Adakah langkah yang bagus di sini yang bisa kalian temukan merespon langkah G4 ini? Karena 3 langkah berikutnya ini akan jadi kemenangan bagi Nihal Sarin. Jadi ini momen krusialnya di game ini. Coba pause videonya. Yap, tepat banget kalau kalian punya intuisi kuda C5. Boom. Kalau kita lagi diancam, nggak selalu kita harus mundur langsung ya teman-teman. Tapi lebih bagus lagi kalau kita membuat ancaman balik. Yaitu dengan kuda C5, putih memukul kuda F5, hitam kuda memukul pion E4, putih memukul pion E6. Dan ancaman mematikan dari pergerakan kuda D2. Boom, di langkah ke-33, putih memukul pion F7, hitam raja F8, dan Mamediarov menyerah. Kenapa? Karena ancaman kuda D2 ini sangat-sangat mematikan. Kalau misalkan putih menerima pertukaran kuda, maka skakmat di petak G2. Sementara kalau kudanya menghindar ke petak E1, akan ada checkmate juga di petak H1. Bagaimana jika gajah D1? Ya kalah perwira dong, karena ini yang mengancam 3 perwira. Nah, adakah langkah lain yang bisa menyelamatkan putih? Tidak ada ya teman-teman. Gimana cara menahan ancaman G2 dan H1 ini? Yap, mari kita ucapkan selamat buat Nihal Sarin. Apa prediksi kalian buat Nihal Sarin? Karena akan dimulai juga Tata Steel Chess Blitz ya setelah ini teman-teman. Siapa yang akan jadi juara? Apakah Nihal Sarin akan merebut gelar Tata Steel Blitz juga teman-teman? Sementara dari kategori wanita yang juara adalah Anna Usenina dari Ukraina. Jangan lupa bantu aku, caranya gampang banget. Like video ini, share, dan subscribe. Juga follow sosial media dari RL Chess. Nanti malam kita nobar ya teman-teman. Nanti malam kita mabar ya. Mulai dari jam 7. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.